Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Takwa artinya kita selalu merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kita selalu merasakan kehadiran Allah. Bahkan kata ulama, seorang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, sebelum dia berbuat, sebelum dia melangkah, dia akan menanya hati kecilnya terlebih dahulu, Aina Allah? Allah itu berada di mana? Ketika dia benar-benar bertakwa kepada Allah, pertanyaan Aina Allah, apa itu berada di mana? Jawaban orang yang bertakwa kepada Allah, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita sekarang. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, pasti dia akan berbuat hal-hal yang terbaik, hal-hal yang positif. Kenapa? Karena dia meyakini dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di akhir bulan Zulhijjah. Tepatnya tanggal 26 Zulhijjah. Dinamakan bulan ini dengan bulan Zulhijjah karena di bulan ini para tamu Allah melaksanakan ibadah haji, yaitu puncak ibadah haji di pada Makkah. Seperti kita ketahui, ibadah haji adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa. Ulama menjelaskan keistimewaan ibadah haji karena ibadah di dalam Islam terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama dinamakan dengan ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah artinya ibadah yang titik beratnya kepada keberadaan kehadiran hati. Sebagai contoh ibadah qalbiyah yaitu ibadah doa kita. Ketika kita berdoa, kita harus hadir hati kita. Tanpa hadir hati kita, maka doa kita tertolak, doa kita tidak dijawab. Kenapa? Karena doa adalah ibadah qalbiyah. Yang kedua, ibadah di dalam Islam dinamakan dengan ibadah maliyah. Ibadah maliyah artinya ibadah yang titik beratnya kepada ekonomi, kepada keuangan, kepada materi. Sebagai contoh ibadah maliyah adalah zakat. Kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah zakat apabila harta kita tidak mencukupi nisab. Kenapa? Karena ibadah zakat dinamakan dengan ibadah maliyah. Tidak diwajibkan orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah dalam Islam dinamakan dengan ibadah badaniyah. Ibadah yang titik beratnya lebih kepada kekuatan fisik kita. Sebagai contoh, ibadah badaniyah adalah ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan tidak wajib dilaksanakan oleh orang yang sakit. Ibadah puasa Ramadan tidak wajib dilaksanakan oleh orang yang sudah tua renta. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah badaniyah, lebih dititik beratkan kepada kekuatan fisik. Ibadah haji dinamakan dengan ibadah yang sangat-sangat istimewa di dalam Islam. Kenapa? Karena ibadah haji adalah gabungan dari semua ibadah di dalam Islam. Karena di dalam ibadah haji ada ibadah qalbiyah, tanpa keikhlasan, tanpa kehadiran hati seseorang melaksanakan ibadah haji,
hajinya ditolak oleh Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita haji karena ria, ingin dipuji apa supaya disebut bapak. Ibadah haji juga dinamakan dengan ibadah maliyah di dalamnya, karena tidak mungkin kita bisa berangkat haji tanpa kita punya kekuatan materi. Ibadah haji juga dinamakan dengan ibadah badani. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah fisik, bahkan kita bisa mengatakan ibadah haji 80% adalah ibadah fisik atau ibadah badani. Oleh karena itu ibadah haji dinamakan dengan ibadah yang sangat istimewa, karena ibadah haji adalah gabungan dari semua ibadah di dalam Islam. Wajar saja kalau baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa. Kita sepakat ibadah haji adalah ibadah yang sangat berat. Wukuf di Arafah merupakan ibadah yang puncak ibadah haji sangat berat. Tawaf ibadah yang sangat berat. Lontar jumlah ibadah yang sangat berat. Tapi kata ulama, ada yang lebih berat dari pelaksanaan wukuf di Arafah. Ada yang lebih berat dari tawaf ibadah. Apa yang paling berat dari ibadah haji? Menjaga kemakruran haji. Menjaga kemakruran haji jauh lebih berat dari kita melaksanakan tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Wajarlah kalau baginda Rasulullah memberikan jaminan, orang yang melaksanakan ibadah haji tidak ada balasan kecuali surga Allah. Kenapa? Ibadah haji adalah ibadah yang sangat istimewa. Orang yang pulang haji harus berakhlak, harus berperangai, harus berperilaku, harus berkarakter menuju surga. Jangan kita pulang haji malah kita melakukan maksiat, kemungkaran, kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan ajaran agama. Kita sepakat ibadah haji adalah ibadah yang sangat berat kita lakukan. Tapi kata ulama, jauh dari pelaksanaan awal sa'i yang berat itu, menjaga kemakmuran haji adalah sangat-sangat. Karena balasan bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur adalah surga Allah Subhanahu. Rasulullah ditanya, "Mabrurul haji ya Rasulullah?" Apa tandanya orang mendapatkan haji yang mabrur ya Rasul? Rasulullah menjawab, yang pertama kata Rasulullah SAW, ifsa'us salat. Orang yang membawa haji yang mabrur, dia selalu menebar kedamaian, dia selalu menebarkan ketentraman, dia tidak membuat permasalahan di tengah masyarakat. Yang kedua kata Rasulullah SAW, it'amut ta'am. Orang yang pulang dari ibadah haji memiliki rasa sosial yang tinggi. Peduli dengan tetangga, peduli dengan masyarakat, peduli dengan orang miskin. Ini tanda-tanda oleh mendapatkan haji yang mabrur. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, layyul kalam. Orang yang mendapatkan haji yang mabrur, salah satu tandanya kata Rasulullah, layyul kalam, tata keramanya, ucapan yang selalu memberikan kedamaian, ucapan yang lembut, tidak pernah dia berkata kasar. Inilah tanda-tanda orang mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan jemaah haji sekarang ini 50% sudah kembali ke tanah air. Mereka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, marilah kita jaga ibadah haji kita dan kita menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.